Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini bertemu lagi dengan Bu Eni dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi Surah Al-Kafirun. Namun sebelum pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, mempelajari lafal surah Al-Kafirun. Yang kedua, terjemahan surah Al-Kafirun. Yang ketiga, penjelasan surah Al-Kafirun. Dan keempat adalah isi kandungan surah Al-Kafirun. Anak-anak, marilah kita belajar lafal surah Al-Kafirun beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Sekarang kita lanjutkan ke penjelasan dari surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dan tergolong surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Pada saat itu, orang-orang kafir membujuk Nabi Muhammad agar mau mengikuti ajaran mereka. Dengan balasan, mereka akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas. Nabi Muhammad berkata, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun menegaskan tentang keteguhan dalam memeluk agama Islam dan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati terhadap perbedaan. Isi kandungan surah Al-Kafirun. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Hanya ketika menyangkut masalah akidah, kita harus tegas. Allah SWT melarang umat Islam untuk mencampurkan masalah akidah. Selanjutnya,
pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang selanjutnya, tidak ada toleransi dalam urusan akidah dan ibadah kepada Allah SWT. Yang selanjutnya adalah sebab turunnya surah Al-Kafirun karena pembesar kafir Quraisy yaitu Walid bin Mughirah, As bin Wail As-Sahmi, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Muawiyah bin Khalaf datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengajak Nabi Muhammad agar bersama-sama mengikuti agama kafir Quraisy, dan mereka juga ikut bersama-sama mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, orang kafir Quraisy mengajukan tawaran, yaitu mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Dan tahun berikutnya, Nabi Muhammad SAW bersedia menyembah Tuhan orang kafir. Lalu Allah turunkan jawaban tawaran tersebut dengan surat Al-Kafirun. Yang terakhir adalah larangan syirik atau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Syirik ada 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil atau khafi. Syirik besar yaitu yang nyata menyembah kepada selain Allah. Sedangkan yang disebut syirik kecil adalah orang yang bersumpah kepada selain Allah, orang yang berbuat riya, pamer, ijub, dan sum'ah. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Syukron, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.